Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bertemu kembali bersama Ibu Lindawati dalam pelajaran seni budaya di pertemuan kali ini di semester genap pertemuan keempat. Ananda semua berikanlah hal yang terbaik buat Ibu, yaitu like atau subscribe-nya. Mudah-mudahan video berikut ini bisa berkembang dengan hal yang terbaik yang Ananda berikan. Oke, Ananda semua, kita akan lanjutkan untuk materi kita selanjutnya. Materi kita untuk kali ini yaitu KD 3.8 membahas tentang menganalisis karya seni budaya Nusantara. Dengan tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian analisis, yang kedua tahapan analisis, yang ketiga mencontohkan bentuk karya seni budaya Nusantara, yang keempat memanipulasi karya seni budaya Nusantara serta dapat membuat salah satu contoh karya seni budaya Nusantara dengan disiplin. Kali ini kita akan membahas dulu yaitu apa itu dikatakan dengan analisis. Ananda semua, yang dikatakan analisis secara umum di sini Ibu akan menjelaskan adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungannya satu sama lain serta fungsi masing-masing dari setiap bagian. Sebelum Ibu melanjutkan untuk yang penjelasan berikutnya, di sini Ibu akan menjelaskan dulu analisis berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu analusis yang berarti melepaskan. Analisis berbentuk dari dua suku kata, yaitu ana yang berarti kembali dan luin yang berarti melepas, sehingga pengertian analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentukannya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Analisis adalah, Anda semua perhatikan ya, analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga analisis dapat dipelajari, diterjemahkan, dan memiliki arti. Di sini Ibu akan memperlihatkan beberapa tahapan tentang analisis atau pendapat para ahli. Ada 4 pendapat di sini Ibu akan menjelaskan. Di antaranya salah satu itu pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini menjelaskan analisis adalah penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Yang kedua, pengertian analisis menurut Kamus Akuntansi. Di sini menurut Kamus Akuntansi menjelaskan analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul. Kemudian yang ketiga, pengertian analisis menurut Arahab. Di sini Arahab menjelaskan analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Yang keempat, menurut Kamarudin. Di sini Kamarudin menjelaskan analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Sekarang Ibu akan menjelaskan untuk berikutnya itu B, tahapan analisis. Di sini tahapan analisis cuma ada 3 tahapannya. Di antara tahapan yang 3 itu, 1, tahapan interpretasi.
Tahapan interpretasi adalah tahapan penafsiran makna sebuah karya seni budaya Nusantara meliputi tema yang digarap, simbol, dan masalah yang dikedepankan. Kemudian yang kedua, tahapan deskripsi. Tahapan deskripsi adalah tahapan yang dalam kritik untuk menemukan atau mencatat dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat dalam karya seni budaya Nusantara. Kemudian yang ketiga, tahapan analisis formal. Tahapan analisis formal adalah tahapan dalam mengkritik karya seni untuk menelusuri sebuah karya seni budaya Nusantara. Kemudian berikutnya lagi di sini Ibu akan perlihatkan bentuk karya seni budaya Nusantara. Bentuknya diantaranya adalah anyaman, kursi rotan, pakaian adat, senjata tradisional, dan lain-lain. Sedangkan contoh karya seni budaya Nusantaranya diantaranya adalah rumah adat, alat transportasi tradisional, senjata tradisional, pakaian adat, dan seni kriya. Di sini Ananda bisa memperhatikan beberapa contoh gambar yaitu bentuk pakaian tradisional Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Contoh kalau untuk Provinsi Aceh, bagaimana kostumnya, kemudian bentuk Provinsi Bali, bagaimana kostumnya, Jateng bagaimana, kemudian Kalimantan bagaimana, dan Papua bagaimana. Di sini Anda bisa melihat satu persatu seperti apa contoh pakaian tradisional budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Berikut ini Ibu akan memperlihatkan contoh rumah adat Nusantara. Rumah adat Nusantara di sini contohnya dari Sabang sampai Merauke. Kalau untuk daerah Provinsi Sumatera Barat, nama rumah adatnya itu rumah gadang. Kalau untuk daerah yang Papua, apa nama rumah adatnya? Oke. Dan Anda bisa memperhatikan apa nama rumah adatnya. Anda atau biar lebih bisa mengetahui lagi, bisa Anda lihat nanti di Google. Dan Anda bisa mencari contoh rumah adat Nusantara. Oke Anda semua, dari penjelasan Ibu dari awal tadi sampai yang sekarang, apakah Anda sudah paham semua? Mudah-mudahan paham ya. Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan untuk latihan atau kuis kita kali ini. Berkisaran tentang Ananda semua, ini adalah catatan untuk pertemuan ketiga dikerjakan pertemuan keempat, maaf Anda semua, pertemuan keempat, kerjakan latihan tentang jelaskan pengertian analisis menurut para ahli, minimal 10 para ahli, selain contoh yang 4 di atas yang Ibu sebutkan tadi. Selamat bekerja. Terima kasih. Semoga Ananda sehat selalu. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali dengan video berikutnya.